Sekarang kita mulai pembelajaran tema D, globalisasi subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran pertama, organisasi dalam naungan PBB. Salah satunya, organisasi FAO. Tugasnya mengatasi masalah pangan dan pertanian dunia agar penduduk dunia jauh dari kelaparan dan kekurangan gizi. Yang kedua, ILO, mengatasi masalah buruh dan tenaga kerja di seluruh dunia. Yang ketiga, WHO, memastikan bahwa setiap orang memiliki kecukupan kesehatan universal dan untuk melindungi mereka dari keadaan darurat kesehatan dan memberikan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada mereka. 4. UNICEF, memberikan bantuan dalam rangka mensejahterakan ibu dan anak. Yang kelima, UNESCO. UNESCO berupaya membangun perdamaian melalui kerjasama internasional dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Berikut adalah logo-logo dari organisasi dalam naungan PBB. Peran Indonesia dalam berbagai organisasi dunia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB. Indonesia juga aktif sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB, dan Indonesia selalu berusaha berperan aktif untuk memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Serta Indonesia juga berperan dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. GNB, Gerakan Non-Blok. Sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya Gerakan Non-Blok, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB 1, menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995 serta menjadi tuan rumah penyelenggara KTT 10 GNB di Jakarta. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. KAA, Konferensi Asia Afrika, salah satu pemrakarsa diselenggarakannya KAA, tuan rumah Konferensi Asia Afrika, panitia Konferensi Asia Afrika, pendirian Museum Konferensi Asia Afrika, salah satunya adalah logo dari KAA. OKI, Organisasi Konferensi Islam. Indonesia menjadi salah satu dari 24 negara yang menghadiri KTT 1 di Rabat, Maroko yang menjadi awal pendirinya OKI. Indonesia mempelopori gagasan perlunya Tata Informasi Baru Dunia Islam. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTM OKI ke-24 di Jakarta pada tahun 1996. Indonesia mendukung pelaksanaan dari Western Year Plan of Action pada KTT OKI ke-14 di Dakar, Senegal. Serta Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi OKI 2014 yakni di Jakarta. Dan Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI, tepatnya di Jakarta. Indonesia banyak menjadi penengah dari pertentangan antara kelompok progresif revolusioner dengan kelompok konservatif. Politik luar negeri Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara lain didasarkan pada prinsip politik yaitu bebas aktif. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Yang kedua, membina persahabatan antara Indonesia dengan semua negara di dunia. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik.
Defense Ministerial Meeting merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Pengiriman duta dan konsulat merupakan hal yang rutin untuk dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari negara ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menerangi tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Indonesia terboros dalam pemakaian listrik di ASEAN. Data ASEAN Centre for Energy menyebutkan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi paling besar untuk melakukan penghematan tenaga listrik akibat tingkat pemborosan energi listriknya relatif tinggi. Gerakan hemat energi masih sulit diterapkan karena kesadaran yang rendah dan tidak ada peraturan yang menghukum orang yang memboroskan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan misalnya dengan mematikan benda elektronik yang tidak digunakan. Kalian bisa baca di halaman 52. Pembelajaran kedua, macam-macam reklame berdasarkan sifatnya. Reklame peringatan, reklame ajakan, reklame penerangan. Contohnya, macam-macam postur yang ada di luar ruangan. Macam-macam reklame berdasarkan pemasangannya. Reklame secara indoor dan reklame secara outdoor. Macam-macam reklame berdasarkan bentuknya. Iklan, spanduk, brosur, embalase, poster, baliho, banner, billboard, leaflet, dan kalender. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi memberikan dampak negatif, misalnya semakin banyak barang yang menggunakan energi listrik sehingga persediaan fosil semakin menurun. Salah satu contoh manfaat globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya dengan internet, seorang pengrajin dapat memasarkan barang hasil karyanya sehingga ke mancanegara. Silakan kalian baca Inspirasi Bisnis Bambu pada halaman 58-59. Kamu dan teman-temanmu memiliki potensi atau bakat yang beragam. Apabila potensi atau bakat yang kamu dan temanmu miliki disatukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, kamu akan membantu satu tim yang tangguh. Inilah dasar kesatuan bangsa yang kokoh. Pembelajaran ketiga, listrik merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bijak dalam memanfaatkan listrik. Jika tidak, pemakaian listrik yang boros akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Pada halaman 65 ada kata penghubung. Bisa kalian baca dan pahami serta garis bawahi yang penting. Cara-cara menghemat listrik. Penghematan energi listrik dimulai dari kita sendiri. Membersihkan dan merawat peralatan listrik, menggunakan AC seperlunya, mematikan televisi jika tidak ditonton, menggunakan lampu hemat energi, tidak memasukkan makanan panas ke dalam kulkas, mematikan lampu teras jika hari sudah siang. Pembelajaran keempat, dampak positif globalisasi. Tentang hubungan komunikasi lebih mudah, pertukaran informasi antar negara sangat lancar, harga barang menjadi lebih murah.
Dampak negatif globalisasi, jati diri bangsa terkikis, industri dalam negeri terancam, batas-batas antar negara menjadi tidak jelas. Pembelajaran kelima, kerjasama ASEAN bidang sosial budaya. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai bidang, misalnya dalam pemberantasan narkoba. Kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara. Kalian bisa baca di halaman 75-76, peran Indonesia dalam ASEAN sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Ikut aktif dalam menjalin hubungan ASEAN yang dimana dilakukan dengan negara-negara maju. Sebagai negara yang membentuk komunikasi keamanan, sebagai negara yang memberikan fasilitas kepada pengungsian, sebagai negara sebagai gerakan pembebas Maro sebagai gerakan pembebasan Maro di Filipina, sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama, sebagai perantara perundingan damai, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke-19 ASEAN pada tanggal 17 sampai 19 November 2011. Pembelajaran ke-6, manfaat menghemat listrik. Biaya tagihan listrik lebih ringan, menghemat umur pemakaian lampu, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, serta salah satu pasar hemat listrik yang digalakkan pemerintah. Tema 6D, globalisasi subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Kerjasama Indonesia dengan negara lain untuk memperluas akses terhadap energi, dapat pertemuan antar negara ASEAN untuk membahas energi. Indonesia kian aktif berpartisipasi dalam ASEAN. Pertemuan di Manila, Filipina pada tanggal 17 sampai 22 Juli 2017. Capaian-capaian kerjasama energi ASEAN diantaranya ASEAN Power Grid, pipa gas Trans-ASEAN, teknologi batubara yang bersih, efisiensi dan konservasi energi, energi terbarukan. Penghematan penggunaan energi listrik adalah untuk mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon hasil pembakaran fosil untuk pembangkit listrik. Panel surya adalah perangkat rangkaian sel-sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sel-sel fotovoltaik sering disebut dengan sel surya. Panel surya tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti dalam pembakaran bahan bakar fosil. Panel surya dapat dipasang di atas rumah sebagai penghasil listrik di rumah tersebut. Contoh-contoh energi alternatif kincir angin dan panel surya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek untuk menarik dan mudah diingat orang. Contoh slogan, jagalah kebersihan, bersih pangkal sehat. Membaca adalah membuka jendela dunia. Berpikir global, bertindak lokal. Akibat globalisasi menyebabkan berubahnya gaya hidup masyarakat. Antara lain, masyarakat kini lebih beralih belanja ke pusat modern. Artinya, pada era globalisasi, produsen lokal harus mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan pasar global. Hari Konsumen Nasional. Pada Rabu 23 April 2014, pemerintah merencanakan gerakan konsumen cerdas. Perencanaan gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri diharapkan dapat menjadi pemicu semangat konsumen untuk peduli akan hak dan kewajibannya.
Minto, penemu kompor tenaga surya. Kompor ini terdiri dari sebuah lensa cekung berukuran besar terbuat dari himpunan kotak-kotak kaca. Di atas lensa tersebut diletakkan tempat memasak yang terbuat dari besi. Kompor ini terdiri dari sebuah lensa cekung berukuran besar terbuat dari himpunan kotak-kotak kaca. Di atas lensa tersebut diletakkan tempat memasak yang terbuat dari besi. Jika matahari bersinar, kompor ini mampu mendidihkan 1 liter air dalam tempo 2 menit. Ringkasan adalah penyajian singkat suatu wacana. Langkah-langkahnya, memahami isi bacaan secara keseluruhan, mencatat atau menandai kalimat, menyusun kembali kalimat atau gagasan pokok, dan memeriksa kembali penggunaan bahasa dan ejaan. Sikap yang harus diperhatikan dalam menghadapi dampak globalisasi, yaitu sikap bijaksana, sikap waspada, sikap selektif, sikap mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai kepribadian bangsa, sifat selektif, dan sikap mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai kepribadian bangsa. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Di samping adalah contoh poster. Negara lain mendirikan perusahaannya di Indonesia. Alasannya, pertama, kekayaan alam atau bahan baku dan lahan untuk mendirikan pabrik tersedia. Kedua, tenaga kerja banyak, upah murah. Yang ketiga, letak geografis yang strategis. Yang keempat, jumlah penduduk yang banyak sebagai konsumen. Dan yang terakhir, negara Indonesia dalam keadaan yang aman dan stabil. Berdirinya perusahaan asing di Indonesia, keuntungannya memperluas tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mudah memperoleh kebutuhan hidup, menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Kerugiannya, eksploitasi alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, keuntungan perusahaan asing sebagian dibawa ke negara asalnya, dan masyarakat menjadi konsumtif. Kritik adalah kecaman, tanggapan, atau saran. Kritik yang baik, kritik yang disertai alasan yang masuk akal, dan harus berdasarkan pertimbangan baik dan memperhatikan unsur kesopanan. Kritik tidak sekadar keluhan, sebaiknya diikuti dengan anjurannya dan alasan, yaitu menggunakan kata agar, supaya, bagaimana, jika, dan sebaiknya.